Iya, masuk X. Oke. Masuk pada pengertian administrasi pembangunan mencakup dua aspek, yaitu pembangunan dan administrasi. Pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Masuk pada administrasi. Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Jadi, administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuannya pada aspek-aspek kehidupan bangsa. Secara umum ada dua fungsi administrasi pembangunan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Yang pertama, administrasi bagi pembangunan. Administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan untuk pembangunan yang mencakup tiga peran, yaitu perencanaan pembangunan, pengarahan sumber daya, dan penganggaran. Masuk yang kedua, pengembangan administrasi atau pembangunan berkaitan dengan pembaruan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur. Yang pertama, birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Yang ketiga, birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir, birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Masuk pada fungsi administrasi pembangunan ada 5. Yang pertama, perencanaan. Artinya administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan hal tertentu lainnya. Yang kedua, penyusunan. Artinya administrasi digunakan untuk menyusun suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, pelaporan. Fungsinya koordinasi, untuk mengkoordinasi suatu rencana serta tujuan suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. Yang keempat, penganggaran. Fungsinya pelaporan untuk memberi informasi mengenai suatu kegiatan tersebut agar terlaksana sesuai dengan rencana. Yang kelima, koordinasi fungsi anggaran, untuk memperoleh serta menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana atau program. Masuk pembahasan kali ini kita akan membahas aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan, yaitu ada 5: aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lainnya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita masuk pada aspek politik. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik masyarakat pada suatu negara tertentu, masalahnya yang berhubungan dengan keadilan politik. Agar proses pembangunan dapat berjalan lebih baik, hubungan antara proses politik dan proses administrasi, serta antara kaum politik dan birokrasi, aspek hubungan politik luar negeri atau perkembangan politik luar negeri yang sangat berpengaruh terhadap administrasi pembangunan. Masuk yang kedua, aspek ekonomi. Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan harus terlihat jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Antara administrasi pembangunan, ekonomi harus menjaga kestabilan ekonomi. Masuk pada aspek sosial budaya. Hambatan kultural yang sesuai dengan basis kulturil tertentu suatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaruan. Motivasi yang diperlukan untuk pembaruan atau pembangunan yang diperlukan perhatian dalam administrasi pembangunan. Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan. Masuk ke yang keempat, aspek perkembangan teknologi dan lingkungan fisik. Administrasi pembangunan perlu memberikan sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi. Administrasi juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya alam serta pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Masuk pada aspek institusional. Ini merupakan aspek yang terakhir dari administrasi pembangunan yang dipaparkan oleh ahli dengan
disebut webinar. Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai tugas jabatan. Perorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki. Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan oleh sistem peraturan yang konsisten. Penempatan kerja dalam organisasi birokrasi pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian semena-mena. Sekian pemaparan video yang saya dapat jelaskan mengenai administrasi pembangunan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Leonardo Samosir pamit undur diri.